Shalom semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang memindahkan data dari Excel ke SAS. Sebelum kita masuk ke SAS-nya, kita harus perhatikan dulu Excel. Yang pertama kita perhatikan lokasi data yang akan kita import. Nah, kalau punya saya, lokasinya di D, langsung terlihat datanya. Kemudian, kalian boleh coba buka filenya. Lalu, kalian pergi ke option atau pengaturan. Kemudian kalian masuk ke advance-nya. Dan perhatikan desimal separator dengan thousand separatornya. Untuk desimal separator, kalian harus masukkan titik. Kemudian untuk thousand separator, kalian harus masukkan koma. Nah, setelah ini karena kalian sudah melakukan perubahan di file, jadi kalian harus melakukan save as. Nah, dalam save as pun, formatnya kalian tuh tukar menjadi Excel 2003. Karena yang otomatis pasti nanti akan menjadi Excel Workbook. Alasannya kita harus mengubah ke 2003 karena aplikasi SAS yang kita gunakan itu versi 9. Tidak akan support untuk yang terbaru. Jadi kita harus tukar jadi 2003. Nah, setelah itu kalian save as, kemudian klik OK. Berarti di sini file Excel-nya udah aman. Tapi ini catatan penting, kalau baru pertama kali melakukan perubahan ini, di sini, di Excel ini, di bagian advance tadi, yang di bagian desimal separator, kalau baru pertama kali, kalian lakukan biasanya, nanti untuk yang bagian angka, ini akan terjadi error. Jadi, angka-angka ini akan dibaca sebagai huruf, bukan sebagai angka kalau terjadi error. Jadi angka tersebut tidak bisa dioperasikan dengan rumus matematika. Nah, caranya kalian harus menulis ulang atau kalian bisa kopas angka-angka ini ke Excel yang baru. Kemudian save as kembali dengan ketentuan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kalau sudah aman filenya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi SAS-nya. Jadi di sini pertama kita akan coba import data tadi. Setelah kita import, kita akan coba lakukan regresi. Nah, untuk melakukan importnya ini harus ditutup dulu Excel-nya di sini. Udah ada kode atau perintah yang dibuat. Jadi, seperti biasa kodenya kita tinggal kopas ke bagian tab editor. Nah, kalau kita lihat di sini prosedur import berarti untuk mengimpor data. Kemudian yang warna ungu merupakan lokasi file yang akan kita import. Nah, nanti untuk lokasi file yang kita import, seperti punya aku, lokasinya terlalu sederhana. Jadi, mudahnya di D. Jadi langsung terlihat nih filenya. Misalnya nanti teman-teman letaknya jauh. Contohnya seperti ini. Di folder skripsi. Kemudian dia ada di folder yang jauh. Caranya mudah. Tinggal klik kanan foldernya, kemudian setelah diklik kanan langsung pergi ke properties, bisa dilihat di location-nya. Nah, di location untuk datanya tinggal dikopas aja. Kita kopas ke bagian lokasi filenya tadi. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa tanda kutipnya harus tetap ada. Oke, nah kemudian out ini berguna agar data yang kita import tadi akan masuk ke SAS dengan nama dataku. Kemudian untuk DBMS ini adalah format dari file yang akan kita import yaitu Excel 2002. Kemudian untuk bagian ini merupakan nama sheet dari data yang akan kita ambil. Kemudian getName untuk mengambil nama pada kolom data yang pada data permintaan tadi. Akan ada tahun, liman, dan price. Nah, kemudian kalau sudah benar ini semua, tolong diteliti ini ada kutip. Nah, kemudian untuk yang garis miringnya, ini garis miring berlawanan. Biasanya kalau di laptop terletak di atas enter. Kemudian diperhatikan juga tanda titik komanya. Kemudian ada run paling terakhir. Kalau merasa sudah lengkap, langsung aja klik run. Nah,
di sini di log tab-nya, tab log, ada pemberitahuan bahwa dataku sukses dibuat. Nah, kalau kita mau lihat di mana log posisinya, dia berada di Explore, Libraries, kemudian ke Work. Nah, datanya yang sudah kita import, kalau kita mulai tinggal double klik aja. Ini dia filenya. Dan kalau di sini kalian mengalami masalah atau kegagalan seperti yang saya katakan tadi, kalian harus kembali lagi ke file Excel-nya. Kemudian kalian lihat bagian angka-angka yang terdapat koma, apakah dia ditandai error? Kalau dia ditandai sebagai error, kalian harus rewrite atau tulis ulang angka-angka yang ditandai sebagai error tadi, kemudian di save as dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Baru masuk lagi ke SAS dan lakukan perintah ini dan run untuk mengimport datanya. Nah, setelah kita import, kita ingin melakukan regresi pada data ini ya. Di sini juga ada perintahnya, udah disiapkan. Jadi tinggal di copy paste aja ke tab editornya. Di enter sekali, baru di copy paste lagi. Nah, ini dia prosedur regresi dari dataku. Untuk nama datanya atau filenya tentu disesuaikan dengan out tadi. Tadi kita memerintahkan untuk filenya disimpan dalam nama dataku. Tentu untuk meregresinya, kita ubah jadi dataku juga. Kita nggak pakai nama ini lagi karena ini nama Excel-nya. Kemudian model ini. Model ini merupakan variable dependent. Kalau kita lihat di sini variable dependentnya kemudian sama dengan price. Price ini variable independent. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya lebih dari satu variable independent, tinggal ditulis dan ditambahkan namanya. Kemudian untuk DW. DW ini digunakan untuk uji autokorelasi. Kalau kalian penasaran, tinggal cari aja di Google, Dashbin Watson. Nah, setelah lengkap, ingat tanda titik koma, tanda garis miring, semua harus lengkap. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian kita langsung di run. Dan ini dia hasil outputnya. Silakan di scroll dulu supaya lebih lengkap lagi. Nah, kita bisa lihat hasil dari regresinya dan juga ada estimasi dari setiap parameternya. Dari intercept, kemudian dari harga atau independent variabelnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.